Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua teman-teman IDX Viewer dan juga tentunya teman-teman dari Mang Amsin yang sudah bergabung dengan kita untuk mendengarkan atau menikmati nutrisari di sore hari ini. Sebenarnya nggak cocok nih, agak mendung di Riau, nanti dari pagi mendung, tapi bisa ada dinikmati dalam kondisi hangat gitu. Tentunya nutrisari kan ya, nggak selalu dikasih es gitu. Nah, tapi nutrisari yang berbeda tentunya hari ini ya, kita ada nutrisari itu adalah newbie trading dan investasi saham syariah ya, seperti biasa dengan singkatan-singkatan yang menggelitik dari Bang Amsi ya ini ya. Kita akan bahas tentang bagaimana sih untuk mengawali kita trading ataupun investasi saham syariah. Nanti tentu dibahas tuntas oleh Bang Amsi ya. Tentu ada hal-hal baru karena kemarin nggak tuntas nih yang mau kita diskusikan. Jadi kita mau tuntaskan di awal pertemuan hari ini ya terkait dengan laporan keuangan yang mungkin masih sedikit waktu pertemuan kemarin yang nggak begitu banyak karena mungkin udah agak banyak, jadi kita pengen tahu juga. Tentu kalau kita mau mengawali investasi, tentu kita harus tahu medanya saham syariah di semester 1 seperti apa, prospek atau enggak nih melihat laporan keuangan dan sebagainya. Tentu Bang Aziz sudah punya data yang lebih komplit dibanding pertemuan sebelumnya. Oke, mungkin kita langsung saja ya ke Bang Amsi biar diskusinya juga tambah banyak. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, ditulis di kolom pertanyaan di bawah ya. Jadi kita nggak kehilangan jejak nih kalau di chatroom itu kadang suka cepet, jadi kadang-kadang suka terlewat. Jadi silakan nanti di kolom pertanyaan ditulis di sana pertanyaannya, nanti kita coba akan diskusikan bersama Bang Amsi gitu. Oke, Bang Amsi, mungkin tadi ya sedikit kita kilas balik ke pertemuan sebelumnya karena belum komplit, karena kan tentu temanya sesuai nih, newbie trading dan investasi saham syariah. Nah, kalau kita mau masuk tentu kita harus tahu dulu nih, portofolio saham syariah nih seperti apa gitu di semester 1 tentunya. Dan nanti ya kita akan bicara juga di semester 2 seperti apa. Tapi semester 1 tentu bisa jadi cermin bagaimana kelanjutannya di tahun ini seperti apa. Karena sudah 50% ya kasarnya seperti itu. Monggo Mam sih. Oke, terima kasih Pak Emon, terima kasih IDX Viewers dari IDX Riau dan teman-teman dari Mang Amsi juga ya, dari Syariah Saham juga. Jadi terima kasih kita sudah ngobrol di sore hari ini. Terus terang kalau materinya terkait tentang laporan keuangan, saya belum mengupdate semuanya ya Pak ya. Iya. Tapi memang sudah sekitar 700 lebih yang sudah rilis begitu di semester pertama. Dan sekilas kita bisa melihat bahwa ada beberapa pertumbuhan yang signifikan, ya. Terutama saya melihatnya di sektor transportasi, ya. Transportasi yang sifatnya bisa logistik juga, bisa pelayaran juga, itu yang saya melihat ada yang signifikan kenaikannya. Tapi ada juga beberapa sektor yang sedang mengalami penurunan, misal batu bara ya, batu bara mungkin tahun kemarin hype-nya gitu ya, sekarang mulai normal kembali. Kemudian juga CPO juga sudah belum bertumbuh secara signifikan begitu. Sementara itu di sektor retail seperti halnya sektor perabotan rumah tangga atau misalnya mall gitu, atau juga misalnya peralatan elektronik juga ada sebagian yang naik, ada juga yang stagnan. Tapi secara umum yang hampir mengalami pertumbuhan mungkin di sektor keuangan ya, di sektor perbankan terutama itu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan untuk di tahun 2023 ini. Juga teman-teman boleh cek sektor properti dan konstruksi juga sudah mengalami pemulihan dari sisi pendapatan, dan dari sisi laba juga sudah ada yang mencatatkan laba lumayan besar. Jadi itu mungkin review singkatnya teman-teman, nanti mungkin saya share di YouTube deh untuk lebih detailnya, karena saya harus membaca data semuanya dulu ya.
Pak Emon. Kebetulan untuk yang semester 1 ini secara detailnya belum saya pelajari semuanya. Tapi secara umumnya seperti yang dijelaskan tadi, ada yang mengalami kenaikan, ada yang sedang mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya beberapa saham kemarin mengalami penurunan, itu memang merefleksikan dari pendapatan dan juga bersih yang ada di semester 1. Oke. Jadi memang itu kondisinya ya. Jadi selalu ada yang naik dan ada yang turun ya. Tentu buat seorang investor ini tidak jadi problem karena seorang investor harusnya tidak cinta sama satu saham ya memang sih ya. Tapi cinta pada peluang di mana yang memang punya kesempatan gitu. Jadi cuman kadang-kadang kan jadi problem ya, kita kalau sudah senang dengan satu saham tuh muncul di layar tuh itu aja yang kebayang-bayang gitu, apalagi pernah rugi misalkan gitu. Nah ini tentunya harus bisa move on gitu nih, karena ada ada 900 ya kalau saham syariah mungkin sekitar berapa? 600 ya sekarang masih 600-an itu kan banyak banget. Jadi teman-teman nggak harus di satu saham ya, karena tadi kalau kemarin kita mengalami kenaikan di sektor batu bara, tentu kadang-kadang orang sangat penasaran dengan sektor saham. Kemarin memberikan keuntungan banyak dan sebagainya, tapi ini harus realistis. Jadi seorang investor itu tidak boleh terlalu optimis, tidak boleh juga pesimis, tapi harus realistis ya gitu ini. Oke Bang Amsi, kita lanjut nih. Tadi kalau kita bicara tentang newbie, artinya kan dia baru akan masuk atau mungkin sudah masuk lagi lihat-lihat nih. Sebetulnya angle apa sih yang harus dipelajari seorang newbie ketika dia mau ambil satu dulu, trading saham deh katakanlah gitu nih. Apa yang dia harus bekali gitu deh. Karena kan kalau dia kan tahu medannya, keuangannya oke dan sebagainya, tapi kan dia juga harus punya bekal gitu sebelum masuk. Berinvestasi di saham syariah tersebut gitu nih. Itu apa aja kira-kira Oke, Pak. Kalau saya sih selalu menyebutkan kalau untuk awal itu teman-teman ketika masuk ya, habiskan uang pertama itu sesuatu yang siap habis semuanya maksud saya. Jadi misalnya kalau siap habisnya 100.000, gunakanlah 100.000 itu untuk mencoba-coba dulu sistem online tradingnya. Kalau yang syariah, katakanlah SOTS-nya ya, sistem online trading syariah, dilihat fiturnya, kemudian fee-nya, mekanisme transaksinya seperti apa gitu. Kalau saya menyebutnya habiskan misalnya 100.000 ya Pak ya, 100.000 itu kan minimal deposit di beberapa SOTS itu rata-rata minimalnya ada yang 100.000 ya, meskipun ada beberapa yang tidak membebankan minimal deposit. Tapi yang 100.000 itu katakanlah orang siap habis 100.000 atau siap modal kecil 100.000 itu gunakan untuk STMJ dulu gitu. Apa tuh STMJ? STMJ itu setor tarik membeli jual. Minuman lagi aja, kayaknya lagi habis. Iya. biar pas sama Nutrisari kan Pak ya. Iya. Setor tarik membeli jual, store itu deposit, tarik itu withdraw, membeli itu buy, jual itu sell. Jadi istilahnya habiskan uang awal itu untuk STMJ aja dulu. Kenapa? Karena 4 kegiatan inilah, 4 aktivitas ini yang akan selalu kita lakukan, baik sebagai trader ataupun investor, tidak akan lepas dari 4 kegiatan ini. Menyetor uang, menarik uang kalau perlu, kemudian membeli sahamnya, menjual sahamnya. Tapi kadang meskipun sudah lama, kadang salah beli juga. Apakah salah jumlah lotnya, atau bahkan asalnya pingin beli malah jual karena warnanya beda. Misalnya gini Pak ya, di satu sekuritas beli itu warnanya hijau dan jual itu warnanya merah. Tapi di sekuritas lain itu ada yang beli itu justru adalah merah, tapi jual itu hijau. Nah kalau kebiasaannya biasanya beli itu merah ternyata hijau, nanti pas ganti sekuritas itu kebiasaan, akhirnya niatnya mau jual malah beli, niatnya mau beli malah jual. Nah hal-hal teknis seperti itu, kalau misalnya jumlahnya cuma ratusan ribu atau misalnya modalnya belum banyak, itu mungkin nggak masalah gitu, salah beli salah jual. Tapi kan Pak Emon pernah ya ada kejadian di sekuritas mana yang salah beli itu? Iya. Yang memborong buy jutaan lot. Sampai gitu, akhirnya ini sempat freeze sebentar ya. Betul.
Itu kenapa? Karena ada yang salah order kan. Iya. Itu sudah skala besar gitu. Kalau skala besar itu salah order itu bisa mengubah harga kan. Iya. Kalau kita mungkin tidak mengubah harga ya, tapi kalau misalnya niatnya jual malah beli kan, tadinya mau narik uang malah menyetor uang gitu. Atau sebaliknya, tadinya mau nyetor uang malah menarik uang, nah seperti Betul. itu. Jadi sebenarnya kalau bagi saya sih sebagai pemula ya, kalau sebagai pemula habiskan uang yang bisa ikhlas kalau hilang itu untuk mempelajari sistemnya, mempelajari mekanisme perdagangannya. Jangan sampai nah ini yang menarik Pak. Belakangan kan ada yang memberikan statementnya kalau trading itu judi, itu ramai. Iya. Trading itu judi. Iya. Judi gitu. Terus ada yang nanya ke saya. Itu saya waktu dengar itu Mas Hamsi, saya teringat Mas Hamsi ini kayaknya di kontra Mas Hamsi bagus gini gitu. Ada dikasih solusi itu kan ya? Dikasih solusi ya? Ya. Di YouTube. Iya betul. Iya betul, di satu podcast itu kan rame. Nah, imbasnya itu banyak yang nanya ke saya, banyak yang DM. Okay. Emang itu gimana pernyataan? Karena kan katakanlah orang yang menyatakannya sedang familiar lah, sedang hype gitu ya, sedang viral gitu. Jadi orangnya sedang viral di tempat viral juga gitu kan. Jadi mungkin lebih masif lah informasinya gitu. Betul. Meskipun sekarang juga sedang repot klarifikasi gitu karena salah menganalisis satu perusahaan GTman. Boleh baca nanti. Jadi intinya ketika ada pernyataan seperti itu dan ditanyakan ke saya jawabnya dengan video aja, dengan real saya yang singkat tentang trading gitu. Yeah. Di situ saya mengatakan bahwa trading itu boleh, itu satu. Yang kedua, jual beli BPJS, beli pagi jual setelahnya atau beli pagi jual sore, beli pagi jual semenit kemudian, gitu ya. Boleh aja. Gitu. Kenapa? Karena di fatwa nomor 80 tahun 2011 itu diatur. Di fatwa nomor 80 tahun 2011, teman-teman boleh baca, di fatwa nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler. Judulnya sangat panjang Pak. Saya sering keliru itu menyebutkan. Beda dengan fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Pendek ya, tentang saham. Yang 80 2011 itu panjang judulnya. Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme transaksi efek bersifat ekuitas di pasar reguler. Ya, karena saya sering baca aja jadi hafal gitu ya Pak. Di situ ada sebuah statement, sebuah ketentuan di situ yang menyatakan bahwa saham yang sudah dibeli boleh dijual kembali, gitu kan? Boleh dijual kembali di hari yang sama sesuai dengan prinsip qabd hukmi. Iya. Di situ kan sebenarnya selesai. Di situ selesai. Jadi kalau ada lagi yang bertanya apakah trading saham itu judi, jawabnya oleh sendiri aja. Apakah itu judi atau bukan? Karena secara mekanisme itu jual beli, bukan taruhan. Sebenarnya yang menjadikan itu seperti judi bukan mekanisme transaksinya, tapi karakter atau apa ya istilahnya kebiasaan orangnya gitu. Seolah-olah kalau beli sekarang kemudian dijual kembali itu seperti singkat sekali dan itu dianggapnya spekulasi. Akhirnya saya berikan analogi gitu. Apakah boleh kita menjual tomat atau buah-buahan yang dibeli jam 3 kemudian kita jual jam 4? Pertanyaannya sederhana itu. Dan kita adalah penjual sayuran, kita penjual buah-buahan. Apakah boleh kita menjual tomat yang kita beli jam 3 dijual di jam 4? Saya yakin boleh. Nah, atau secara simpel, saya saya dengan Pak Emon ini sedang berdampingan katakanlah seperti itu. Kemudian ada teman saya jual HP ke saya. Ini Mang, saya jual butuh nih HP, butuh uang gitu. Beli aja saya jual beli aja sama Amang 1 juta. Oke, saya beli 1 juta. Kemudian semenit kemudian Pak Emon datang ke saya. Maaf sih, itu HP-nya bagus. Boleh dong saya beli. Apakah saya nggak boleh jual? Karena belum 1 hari. Iya. Apakah saya nggak boleh jual? Karena belum 2 hari. T+2 gitu. Seperti itu. Ini sudah jadi hak saya. Saya sudah bayar ke teman saya, sudah lunas. Haknya, miliknya sudah milik saya. Tiba-tiba Pak Emon datang. Semenit kemudian datang langsung, Mang itu HP-nya saya beli ya 1.200.000. Apakah saya boleh lepas atau tidak? Boleh dong, karena kan sudah jadi hak saya. Ya. Seperti itu Pak. Jadi sebenarnya kalau menjawab itu sangat mudah dan sederhana.
Tapi orang kadang terjebak dengan perilaku seseorang, misalnya yang melihat beli jual sehari itu ibarat orang yang taruhan. Padahal taruhan atau tidak, itu kembali ke niatnya masing-masing. Kalau saya nggak pernah niat taruhan, gitu. Saya niatnya beli dan jual. Gitu. Saya beli dulu, sudah jadi milik saya, dijual. Kecuali kalau pakai margin. Kalau pakai margin itu kena bunga, disitulah tidak bolehnya. Gitu. Dan tidak bolehnya bukan karena baru 1 menit, 2 menitnya, dia tidak bolehnya itu karena menggunakan utang yang ada bunganya. Itu beda cerita lagi, beda kasus lagi. Jadi kadang kita ketika menentukan sesuatu itu harus melihat secara utuh, secara komprehensif, dan secara katakanlah konteksnya seperti apa. Konteksnya seperti apa. Begitu, Pak.